Padahal itu wajib. Kutiba alaikumusiyam, wajib atas orang beriman puasa di bulan Ramadan, wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan. Tapi jika kamu sakit atau safar, boleh tidak berpuasa, boleh. Ya. Nah, itu adalah rukhsah yang Allah berikan. Salah satu nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrus Syafaat. Bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, ya. Kita sering mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Hadis ini hadis sahih, ya. Saya bacakan, ya. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa saum, membaca Al-Quran adalah syafaat, memberikan pertolongan ketika harta dan anak, suami, kedudukan gak bisa nolong kita. Lagi timbangan mizan, amal kebaikan kita cuma 49, siapa yang mau lengkapin? Datang Ramadan, datang saum, datang Al-Quran, menyempurnakan, menggenapkan. Itu pentingnya syafaat. Dan belum waktunya dipanggil, meninggal dunia, sudah mendapatkan pahala ajib. Karena apa tadi syaratnya? 2. Ada niat dan ada ikhtiar. Kan ternyata termasuk orang-orang yang dia berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Allah Parisa dari kecil tuh belum akil balik udah puasa. Dibuka catatan yang kosong, gak ada. Karena ternyata puasa yang kita lakukan tidak dibekali dengan ilmu. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Rajab sudah berlalu, sekarang masuk ke bulan Sya'ban. Maka dari itu kami panitia mengadakan acara Tarhib Ramadan ini dalam rangka bagaimana kita menyiapkan Ramadan kita untuk menjalankan Ramadan ini sebaik mungkin. Nanti mudah-mudahan insya Allah Ustazah Erna akan menyampaikan bagaimana hal-hal apa yang akan kita siapkan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbaha bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayang yang Allah curahkan pada kita. Sehingga di awal bulan Sya'ban ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama membekali diri, menyiapkan diri kita sebaik-baiknya agar kelak ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan kita dalam keadaan yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada uswah kita, panutan kita bersama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalahnya. Semoga kehadiran kita, salawat yang kita panjatkan untuk beliau, itibak kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya menjadi wasilah kelak ketika hari di mana tidak ada yang dapat menolong diri kita, baik anak, suami, harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, selain dari syafaat ya dari Rasulullah SAW dan juga amal soleh kita. Semoga kita yang hadir di sini, keluarga yang kita cintai, ya, suami dan anak-anak kita, teman dan sahabat yang senantiasa bersabar membersamai kita, mereka kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya Bunda Solihat? Nah, ini anak-anak SD itu mana ya? Oh gitu ya. Jadi ketika ditanya apa kabar, kaifa hal, jawabannya alhamdulillah. Oh luar biasanya. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah hujan. Kalau panas, alhamdulillah panas. Dikasih sehat? Alhamdulillah. Dikasih sakit? Alhamdulillah. Betul, alhamdulillahnya dari hati. Punya uang? Tidak punya uang? Oh, berarti belum ikhlas itu ya. Punya uang, alhamdulillah. Gak punya uang? Padahal terlalu banyak nikmat, rizki yang Allah curahkan pada kita. Jika kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, maka kita lupa bagaimana cara mengeluh. Ya, mau kekayaannya miliaran tapi agamanya bukan Islam? Nah, kan? Kadang nggak punya uang diem aja tadi. Mau ditukar? Iman kita dengan uang miliaran bukan hanya sembako, miliaran mau? Tapi kita merasa tidak punya uang, ya kan? Ada yang mau menjual jantungnya sini, silakan saya beli 100 juta. Tuh, nggak mau. Tapi kita merasa tidak punya apa-apa. Terlalu banyak yang harus kita syukuri sampai kita lupa bagaimana kita mengeluh. Ya. Salah satunya adalah doa-doa yang kita panjatkan selama ini, ya, menghadapi bulan suci Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Apa artinya? Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah aku di bulan. Kan cuma di bibir. Bulan Rajab udah ketemu belum? Bahkan sudah. Bulan Sya'ban sedang kita lakukan ya. Sampai di dalam bulan Ramadan.
tapi baru sebatas di bibir, belum sampai di hati. Nyatanya kan terbukti sejauh mana persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kan doanya jauh-jauh hari, wah udah di sosial media kirim, wah ya di Facebook, di IG, kemudian teman-temannya doa menyambut bulan Ramadan. Tapi hanya sampai di lisan, belum sampai di hati. Ini yang menjadi pertanyaan. Jika kita punya uang ya sebesar 25 juta, lalu kita pergi ke bank nih untuk mendaftarkan kuota haji, dapat nggak? Ya, nunggunya berapa hari? Tahunan, 5 tahun. Tapi ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun kan begitu. Sebelum kita berangkat haji, waktu kita menghadap Allah sudah tiba. Kita dapat pahala haji tidak? Kenapa dapat alasannya? Cukup dengan niat. Ya Allah, saya niat nyumbang untuk Masjid Al-Ikhlas 10 juta. Kan saya niat doang, Bu. Boleh nggak Ustazah Hikmah? Kan niat doang. Saya niat nyumbang untuk anak yatim 100 juta. Mana Ustazah Hera? Oh, saya niat doang kok. Nah, cakep. Jadi tidak hanya dibutuhkan niat. Niatnya sudah ada ikhtiar. Itu ya. Apa ikhtiarnya? Kita pergi ke bank, naruh uang kita di bank sambil menunggu panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Ada ikhtiar kita ya. Upahnya rajin, ikutin kajian-kajian, ikutin manasik kan begitu. Memperbaiki diri sampai kita menunggu panggilan. Belum waktunya dipanggil, meninggal dunia. Sudah mendapatkan pahala haji. Karena apa tadi syaratnya? 2. Ada niat dan ada ikhtiar. Kan begitu? Maka ketika kita berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Rajab dan Sya'ban, ya, dan disampaikan di bulan Ramadan, kalau hanya doa doang, tidak diiringi ikhtiar kita. Pertanyaannya ya, akankah Ramadan besok menghampiri diri kita? Akankah Ramadan besok datang menghampiri kita? Bu? Gimana Bu Haja Desma? Akankah Ramadan besok menghampiri kita? Belum tentu. Kan belum tentu kan? Tapi Rajab dan Sya'ban sudah Allah berikan kepada kita. Allah sudah mengabulkan doa kita Rajab dan Sya'ban kita temui. Tapi kita hanya sebatas di bibir saja. Doa, kirim status mungkin nggak dibaca doanya itu, cuma dikirim doang, di-share gitu ya. Tidak dibaca. Senyumnya pada lebar. Ya, dikirim gitu ya. Allah mau baru doa ya, jadi status di WA-nya. Kemudian kematian datang menghampiri kita. Dapat pahala Ramadannya? Dapat tidak? Merugi orang-orang yang lalai. Doanya sudah diijabah, ya Allah pertemukanlah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Dikasih bulan Rajab oleh Allah. Itu sudah lewat kemarin. Tapi tidak ada perbaikan dan persiapan yang kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr. Innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu. Sesungguhnya al-insan itu khusrin, lafi benar-benar di dalam kerugian. Allah sudah kabulkan doa kita bertemu dengan Rajab dan bertemu dengan Sya'ban. Tapi iman, hikmah, dan perbaikan diri kita belum dilakukan. Belum ada perencanaan. Ya, kalau sudah ada perencanaan kan begini. Wah, sebentar lagi Ramadan ini. Mulai bulan Rajab tilawah 1 hari 1 juz. Ya, misal. Bulan Sya'ban 1 hari 2 juz. Ya. Bulan Ramadan insya Allah 1 hari 3 juz. Itu perencanaan. Infak di bulan Rajab sehari 2.000 rupiah. 2.000
2.000 aja. Di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban 4.000 atau 3.000. Di bulan Ramadan 5.000. Itu persiapan. Benar-benar ada ikhtiar. Bukan hanya sekedar doa-doa, apalagi dikirim di status tanpa kita pahami dan kita amalkan. Sehingga merugi, ya. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang saum di bulan Ramadan tidak mendapatkan. Buka catatan amalmu sendiri, baca, dibuka nih kan amalannya. Ya Allah, kok ini pahala saum nggak ada, kosong, gitu kan? Kenapa? Ternyata termasuk orang-orang yang dia berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Allah, paling saya dari kecil tuh belum akil balik udah puasa. Dibuka catatannya kosong, nggak ada. Karena ternyata puasa yang kita lakukan tidak dibekali dengan ilmu. Berapa puluh tahun puasa? Berapa puluh kali? Apalagi kalau ditanya Ustaz Bu Hajah Desma ya, JN ya. Beliau teman satu kamar, satu kasur waktu pergi haji sama beliau. Jadi seperti ibu saya sendiri. Sudah berapa puluh tahun, berapa kali Ustazah Bu Hajah? Usianya berapa sekarang Ustaz? Usianya 73. Siapa yang usianya di atas 70 lagi? Angkat tangan. Malu. 73 masih duduk di depan. Serius? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ya, bahwa para malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang duduk di saf paling awal. Maaf, yang di saf paling 2, ketiga itu mohon maaf tidak didoakan malaikat. Serius? Iya. Jadi malaikat itu mendoakan orang-orang yang duduk di saf awal, baik dia sholat ya, katanya mohon maaf maju katanya ya, suruh maju Bu Nibri. Ya maju, maaf katanya maju. Ya. Maju nggak apa-apa ya. Ya. Yang ini depan nggak apa-apa maju, tetap di saf awal Ibu. Yang di kanan kiri. Ya. Apa Bu aja nggak apa-apa di situ kan tetap di saf awal. Jangan berubah. Iya udah doain, maju lagi saya maju. Ya, ya begitu maju. Ayo yang lain maju. Ya tetap. Iya, meluruskan dan merapatkan safnya. Alhamdulillah. Ya sudah, bisa kita lanjut ya. Jazakumullah khairan katsiran. Tadi ketika Qori membacakan Al-Quran, yang dibaca surah apa? Ayat. Iya, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 ada ya. Bisa ada, ini ada door prize-nya enggak? Ada, ya boleh disiapkan. Jazakillah khairan katsiran ya. Jadi dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 itu ada syahrul siyam, syahrul jihad, syahrul tarbiyah, ya, syahrul muasa, kemudian syahrul Quran, syahrul Ramadan, syahrul doa, syahrul rahmah, syahrul mubarak, syahrul rizki, syahrul ukhuwah, syahrul doa, syahrul ibadah, syahrul taubah, syahrul qiyam, syahrul azim, ya, udah sampai 19. Tidak termasuk syahrul kan dan syahrul gunawan. Ya, jangan ditambahkan yang 2 itu, ya, itu tidak termasuk. Nah, insya Allah di antara nama-nama itu banyak hikmahnya. Tema hari ini yang akan kita sampaikan tentang syahrul syafaat. Syahrul, bukan syahrul gunawan, syahrul kan, bukan. Ya, syahrul syafaat. Ya. Siapa yang sudah pernah mendengar tentang syahrul syafaat? Ya? Belum ya? Nanti khawatir, itu lagi Ustazah. Dari 19 nama kok itu lagi gitu ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas bahwa Ramadan adalah
Syahrul Safar. Namun sebelumnya kita buka dulu surahnya, surah 27 ya. Surah ya 20. Afan, surah Asy-Syu'ara ya, surah yang ke-26 ayat yang ke-88 sampai dengan ayat yang ke-90. Nah, ya, silakan dibacakan Al-Qur'annya. Biar kita membayangkan, menggambarkan begitu pentingnya tentang sebuah syafaat. Ya. Silakan. Ayat 88 sampai dengan ayat 90. Ya, siapa yang mau baca? Ibu mau baca? Sudah? Yuk ketemu, boleh? Ya, dibaca yuk. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Iya, artinya Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. insyaallah ya, dipahami baik-baik bagaimana kondisi di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'. Pada hari kiamat itu la yanfa', tidak bermanfaat. Apa? Ya tidak bermanfaat, mal, harta yang kita kumpulkan. Berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, ninggalin anak, meninggalkan kewajiban yang utama untuk mencari harta. Ketika di yaumil akhir, jangankan pada yaumil hisab. Ya, beberapa hari yang lalu ada jamaah izin ke saya, mohon maaf saja tidak bisa hadir karena ada famili yang meninggal dunia. Ya, di daerahnya, di rumahnya di daerah Cempaka Putih. Rumahnya besar, disampaikan, ya Allah Ustazah, kekayaannya yang banyak itu tidak satu pun yang dibawa. Yang di bawahnya dipakai adalah kain kafan, kan begitu kan? Jadi kenapa kita harus sibuk mengejar dunia, melalaikan akhirat? Ketika kita sibuk dengan akhirat, maka dunia itu akan mengikuti kita. Pada hari kiamat, la yanfa', tidak bermanfaat harta yang kita kumpulkan. Dan juga Allah katakan, wala banun, dan anak-anakmu. Pada saat itu tidak bermanfaat. Kecuali Allah katakan, man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, wa uzlifatil jannatul muttaqin. Dan Allah dekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu tujuan kita berpuasa adalah la'alakum tattaqun. Dengan ibadah puasa ini menghantarkan kita kepada ketakwaan. Supaya kita memahami dan menyadari, ya, ketika ada target Ramadan 3 kali khatam, langsung keluar dari grup. Berat banget ngaji sama Ustazah Nikmah, katanya disuruh khatam 3 kali, udah keluar aja dari grup, besok lagi tidak ngaji. Karena tidak diawali dengan kesadaran, kenapa sih harus baca Al-Quran? Kenapa sih harus berapa kali khatam? Udah ngaji aja udah syukur. Nah, karena gitu kan, kita mencari ringan. Tidak bermanfaat. Maka salah satu nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Safar. Bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, ya. Kita sering mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Hadis ini hadis sahih, ya. Saya bacakan ya. Asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa saum, membaca Al-Quran adalah syafaat, memberikan pertolongan ketika harta dan anak, suami, kedudukan gak bisa nolong kita. Yang datang nolong kita di hari kiamat adalah asyam, tadi saum, dan itu dihafal, dihayati betul-betul. Sehingga ketika paham akan hadis ini,
menjalankan ibadah puasa itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh kenikmatan. Membaca Al-Quran itu, Bu, nikmah kurang Ustazah, jangan 3 kali khatam, kalau perlu 7 kali khatam, kalau perlu 10 kali khatam, begitu ya. Jadi ini cara memandangnya ya, bukan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lemah, tapi kita menjadi orang-orang yang penuh bersemangat ya. Alhamdulillah Ramadan tahun kemarin ada jamaah saya ya yang ikut upah, itu khatamnya 7 kali di dalam bulan Ramadan ya, 7 kali. Gurunya kalah ya, muridnya lebih baik ya, alhamdulillah. Kenapa? Yaqulu siyam, berkatalah saum ya di yaumil kiamat, ay rabbi ya rabbu manatuhu ta'ami wasahwati bin nahar fasafi'ni fihi. Saum, ibadah saum yang kita lakukan di yaumil akhir itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku, aku telah mencegahnya dari makan dan melampiaskan syahwat di siang hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan memberikan syafaat, menolong kita ya, pada saat kita di yaumil akhir. Kita membayangkannya ilustrasi ya, ketika kita di malam hari ya, di malam hari ya, beberapa hari yang lalu kan tuh hujan lebat ya sampai jam 11 malam ya. Di malam hari jam 11 malam ada ibu-ibu berdiri di depan rumah kita sedang berteduh. Ceritanya ya, ini ceritanya ya, bukan betulan ya. Terus kita intip gitu, tuh ada orang ahwat pakai kerudung gitu kan, berdiri berteduh karena kehujanan. Pertanyaan saya, udah jam 11 malam, hujan gede, disuruh masuk tidak oleh ibu-ibu? Gak apa-apa. Hah? Disuruh masuk gak? Tuh, orang benar nih, orang benar, bukan orang-orangan. Takutnya masuk, ini sebagai ilustrasi. Mikir-mikir dulu, gak apa-apa, jujur. Apalagi, langsung ditolong gak? Begitu nengok, ternyata Ustazah Neneng. Apa yang ibu lakukan? Beda kan? Kenapa? Kok yang tadi gak ibu tolong pas menengok gini, dia mungkin lagi miring-miring gini mana gitu kan ya, misalnya gitu ya. Pas lagi nengok gini, ternyata Ustazah Neneng. Ditolongin gak? Kenapa yang pertama tidak, yang kedua ditolong? Tuh kata kuncinya, karena kenal. Jadi ibadah saum yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca itu memberikan pertolongan pada kita karena kita kenal. Kalau nggak kenal nggak ditolongin. Kenapa? Kita saum bertahun-tahun tapi nggak dapatkan pahala saum, nggak ditolongin. Karena saumnya tidak paham buat apa kita saum. Dia akan datang menolong kita ketika kenal. Terus Afan istilahnya ya, buat Ustazah Neneng nih, begitu ditolongin, gimana rasanya? Senang. Ya Ustazah, masuk ya Ustazah Neneng, masuk Ustazah. Bajunya basah kuyup, Ustazah ganti nih baju saya, pakai jilbabnya Ustazah. Diteleponin, ya saya mau nelpon suami, anak-anak saya cuma pulsanya habis gitu kan. Oh ya Ustazah, nih pakai telepon saya, diteleponin, diinin. Kalau perlu dicariin Grabnya, begitu nggak? Kenapa? Karena kita kenal, karena kita dekat. Ya, kalau nggak kenal, ditolongin nggak? Enggak, walaupun itu ibu-ibu, walaupun itu perempuan. Jangan tuh, tadi kata ibu-ibu tuh, itu orang beneran apa enggak gitu kan? Mikir-mikir dulu. Mungkin itu orang beneran yakin, tapi jangan-jangan dia pura-pura gitu kan? Diberikan rasa was-was. Jadi hadirkan di hati kita makna bahwa saum yang dilakukan oleh kita dengan benar itu menjadi wasilah. Pada hari kiamat nanti dia akan memberikan pertolongan pada kita. Maka jadilah kita orang yang dekat dengan saum. Tahu betul apa itu saum. Gak sekedar ya, saum itu hanya menahan lapar dan dahaga. Dalam sebuah diskusi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kullu amalun ibnu Adam lahu ila siyam. Semua amal ibadah itu untuk hamba kecuali puasa. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Dan jika kamu sedang berpuasa, ada orang ngajak berantem istilahnya ya, maka katakanlah ini shaimun. Artinya yang namanya saum itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga,
menahan mata dari ngantuk kalau baca Quran, menahan mata kalau ngantuk lagi qiyamul lail, menahan mata nggak banyak-banyak baca HP. Kan menahan mata, ditahan matanya. Tuh, benar ya Allah. Banyakan mata ini, banyakan baca Al-Quran atau buka HP nih untuk ngeliat HP? Betul, dirubah, dipersiapkan. Jangan kita baca parenting, kiat-kiat bagaimana menghadapi anak yang kecanduan HP. Iya enggak? Nah tuh, ibunya sendiri yang menjadi qudwah. Dia buka HP, Ahmad belajar Mat, ngaji TPA, ibunya buka HP aja. Nyuruh anaknya ngaji, tapi ibunya lagi buka. Kamu jangan main HP mulu, kata mamahnya, tapi mamahnya. Jadi ketika anak tidak ada perubahan, ya pegang HP terus, yang pertama kita lakukan, maaf istilahnya, kamu jangan main HP terus, istilahnya nih ya, istilahnya. Ini jari kita berapa? Nunjuk ke? Yang 4 nunjuk ke? Ya, maka dalam pendidikan itu yang harus dilakukan pertama adalah memberikan qudwah, contoh kepada anak-anak. Lebih baik 1 perbuatan daripada 1000 kata-kata. Ya, HP kita taruh, Mat, ngaji, ya, buka Quran kitanya. Jadi anak mau. Kita curhat kemana-mana, ke gurunya, ke guru ngaji, gimana ngadepin anak saya Ustazah? Anak saya kecanduan HP, disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah, tapi dia tidak mencerminkan dirinya Yang harus diperbaiki pertama adalah sebelum memperbaiki anak kita, perbaikilah ibunya dan bapaknya dulu. Orang tuanya dulu diperbaiki. Jadi kalau ada kenakalan, permasalahan dengan anak-anak, yang pertama dilakukan adalah muhasabah terhadap diri kita dan pasangan kita. Ada apa dengan kita? Ya, baru setelah itu, setelah kita berusaha memperbaiki diri, baru mencari solusi, mencari jalan keluar terhadap masalah anak kita. Ya kayak contohnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh kan sudah baik, tapi anaknya bermasalah, itu lain lagi gitu ya. Karena itu sudah ikhtiar terus Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kalau kita kan langsung anak masalah, bawa anak yang bermasalah tanpa mendahului dengan memperbaiki diri kita dulu. Paham ya? Lalu di hadis yang berikutnya, wa yaqulul Qur'an, dan berkatalah Al-Qur'an, ya, mana'tuhu nauma bil laili, katakan aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Membaca Al-Qur'an sampai malam dibaca terus ya. Fasafi'ni fihi, maka terimalah syafaatku untuknya. Siapa yang berkata? Al-Qur'an. Ya, maka kita disunahkan ya untuk membaca surah Yasin di hari Kamis itu kan, karena salah satunya pada hari di mana ketika mulut kita terkunci, ya, maka tangan dan kaki kita yang menjadi saksi. Ya, tangan kita yang selama ini diam aja menjadi saksi, kaki kita pun demikian. Demikian pula dengan Al-Quran. Ya, dalam sebuah hadis yang sangat kita kenal ya, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'i Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena kelak Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat, menjadikan pertolongan pada saat yaumil akhir. Kalau di dunia masih besar kemungkinan yang menolong kita banyak. Tapi kalau di akhirat, ya, di saat setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, jangankan suami, ya, teman, anak, itu tidak bisa memberikan syafaat pada hari itu di tempat-tempat tertentu tadi. Kecuali apa? Amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh yang kita kerjakan dengan penuh kepahaman, dengan penuh ilmu, dan penuh keikhlasan. Maka setelah al-fahmu, ada ikhlas, ada amal. Paham dulu, kenapa saya harus puasa, nggak makan, nggak minum. Gak hanya nggak makan nggak minum ya, menahan lisan dari mencaci, mencela, menahan mata dari ngantuk kalau tilawah, kalau qiyamul lail, nyari imam. Masjid Al-Ikhlas, imamnya
ya tarawih 1 malam 1 juz. Kan itu Al-Quran kan? Cari masjid yang lain. Ke Al-Furqan ternyata sama. Pakai dalil, ya udah saya tarawih di rumah. Karena apa? Kenapa? Karena lama. Ya 1 malam 1 juz di Al-Furqan 1 malam 1 juz, akhirnya sholatnya di rumah. Kenapa? Biar cepat. Iya tuh, udah seneng dulu ya, belum sholat aja sudah seneng ya. Kebayang itu suratnya Al-Ikhlas, Kulhu, Anas ya, An-Nasr ya, 3 kulhu katanya Alam Nasra, Alam Taro, udah selesai ya saja ya, langsung makan berat, udah makan berat kenyang langsung tidur, ya udah besoknya gula darahnya naik, kan ngantuk kan, iya kan begitu. Iya udah sholat tarawih, makan besar ya, kalau itu kan pembuka ya, takjil ya, makan besar, makan nasi, belum udah makan nasinya udah, makan mie-nya udah, gorengan udah, lontong udah, kolaknya udah, masya Allah. Penuh ya, akhirnya ngantuk ya. Baru buka Al-Quran, a'udzubillah, udah shadaqallahul azim. Baru boro-boro 1 ayat, baru tahu ya. Kenapa saja? Iya, ada aninya ya, masya Allah. Lalu qala ya, berkatalah ya, Rasulullah SAW bersabda, fayusaffi'ani, maka as-saum, siam yang kita lakukan ya, baik yang Ramadan maupun hari-hari sunnah yang lainnya ya, itu akan memberikan syafaat ya, menjadi penolong buat kita. Nah, sekarang kita lihat apa arti syafaat ya. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asyaf yang artinya genap. Oh, mohon maaf, ini ada 3 aja ya. Jadi dihemat ya. Boleh minta konsumsi satu set. Minta panitia, Bu Panitia minta konsumsi 1 set nih, hadiah nih. Ada minta konsumsi. Buat hadiah nih yang bisa menjawab pertanyaan saya. Pengertian daripada makna syafaat tadi ya, menurut bahasa. Langsung dibantu, dia langsung angkat tangannya. Kemudian kalau belum disuruh jawab, jangan jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, arti as-syafaah adalah as-saf yang berarti genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat apa? Suratnya aja, jangan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasab'i wal watr. Nah, itu yang umum di depan ini ya, silakan. Surah apa? Surat Al-Fajr. Bisa ayatnya kalau bisa? Udah duluan ya, betul. Ayat yang tadi yang dibaca. Wasab'i wal watr. Iya, ayat keberapa? Ayat 3. Iya, subhanallah. Pas dapatnya 3. Buat suami tercinta, masya Allah. Udah bawa boxnya. Alhamdulillah. Artinya demi yang genap dan ganjil. Jadi as-syafaat itu menurut bahasa artinya genap. Ya, genap. Contoh, ya. Tadi kita kesini sepatunya genap atau ganjil? Genap ya. Misal, ini biar kebayang, ibu cuma pakai sepatu atau sendal cuma sebelah, 1 aja yang kanan, kakinya normal, nggak ada apa-apa. Ya, nggak apa-apa, biar paham. Gimana, enak nggak? Nah, terus apa lagi? Bahasanya timpang gitu ya, yang satu tinggi. Ini untuk membayangkan. Jadi ibadah yang sudah kita lakukan ya, saum kita dan Al-Quran yang kita baca menjadi genap dengan syafaat dari Al-Quran dan puasa yang kita baca. Paham nggak? Demi yang genap dan yang ganjil. Berarti penting banget nggak yang genepin ini nih? Penting biar kita paham. Kita kesini dari rumah sengaja pakai sepatu cuma 1 gitu. Nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Timpang sebelah kan gitu ya. Biar kita merasakan. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini akan disempurnakan, digenapkan dengan pertolongan tadi.
Bukan berarti tidak dapat pahala, dapat pahala. Contoh begini yang sudah pasti ya. Ketika kita di yaumil hisab, dihisab nih amal-amal kita, lanjutan berikutnya adalah yaumil mizan. Diapain? Ditimbang ya, ditimbang nih. Amal baik dan amal buruk. Amal baiknya tinggi. Ya, anggaplah 51. Amal buruknya 49. Masuk mana? Masuk mana? Amal baiknya 51, amal buruknya 49, masuk mana? Paham ya? Surga. Amal buruknya 51. Amal baiknya 49. Masuk? Tuh. Kebayang nggak? Jika itu posisi kita. Bayangkan dulu, itu posisi kita. Perasaan kita gimana? Ya Allah, kurang dikit lagi. Kalaupun dapat satu nih, 50 seimbang kan? Tidak di surga dan tidak di neraka, tapi di Al-A'raf. Gak masuk surga dan tidak dimasuk di neraka. Itu bayangkannya. Jadi kalau kita dapat 2, 51 dengan 49 masuk surga, 2 ini apa? Paham ya? Itu yang kita bayangkan ketika di yaumil hisab. Ternyata pahala ibadah puasa kita kosong. Karena puasanya tidak didasari dengan ilmu. Ya, sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting aku sudah sholat wajib. Akibatnya pahala kita cuma 49, dosa kita 51. Bayangkan itu. Datang Al-Quran memberikan syafaat. Jadi 50. Paham? Datang saum. Jadi bayangkan itu. Kalau di dunia kita bisa nambahin, bang beli lagi 1 kilo, gak punya uang, mungkin ada yang bayarin di ini, ada yang bantuin, ada yang nolongin. Kita kecopetan misalnya ya, uang kita dicopet, kemudian dompet kita dicopet, gak punya uang, ada yang nolongin tuh mudah, istilahnya kemungkinan besarnya besar. Di akhirat, harta kita yang miliaran gak bisa nolong, maaf tuh yang miliaran gak bisa nolong ya, apalagi cuma di tabungan, berapa tabungan kita ya, bahasanya gitu ya, mohon maaf ya, biar kita mau berpikir gitu. Yang miliaran aja gak bisa nolong kita, yang triliunan gak bisa nolong, apalagi yang cuma 100 ribu, 200 ribu. Anak kita sarjana, S1, S2, S3, sampai S7, sampai S-teler, udah pokoknya udah ST banyak deh pokoknya. Ada yang bisa nolong? Gak ada. Datang saum, memberi pertolongan, datang Al-Quran yang kita baca, yang menjadi sahabat kita, menolong kita. Yang tadi ilustrasi saya tuh Ustazah Neneng gitu ya, kebayang gak? Udah jam 11 malam, hujan deras, petir, HP-nya mati, coba. Bayang gak? Udah gitu tersesatnya nih ceritanya nih Ustazah Nenengnya, bukan di perwira nih ceritanya, di kampung, di hutan gitu ya. Kebayang gak? Ada yang nolong. Kalau ini kisah nyata nih, kisah nyata. Jadi pada suatu hari ada sekelompok guru ya dari Solok, Padang, mengadakan studi banding ke Avicenna. Datang tuh ke Avicenna, ngobrol-ngobrol, lalu saya tanya, kemarin kan saya dengar ada musibah kecelakaan, ya pengurus partai jatuh ke jurang. Kan saya nanya begitu ya. Tahu nggak apa jawabannya? Ustazah, salah satunya adalah saya. Tahu ya, katanya kalau Solok itu berkelok-kelok gitu ya. Dengan gitu. Istilahnya tuh kayak Bandungnya Jawa Barat gitu ya. Lalu gimana kronologisnya? Ya, karena perjalanan malam ya berkelok-kelok sampai akhirnya mobil itu jatuh ke jurang. Jatuh ke jurang. Yang ketika jatuh itu yang ada di dalam yang namanya jatuh porak-poranda gitu ya. Ya. Semuanya selamat. Tapi dalam keadaan tidak sadar, ada yang ketibanan orang lain, ini kan namanya jatuh ya. Ada satu anak yang selamat, dia keluar dari mobil. Satu orang naik ke atas, di atas ngetok pintu, ya, menyampaikan minta tolong kami naik mobil jatuh ke jurang. Itu yang selamat itu, semuanya selamat. Itu yang bisa keluar dari mobil itu anak kecil. Dia itu keluar. Jika itu kita yang ada di dalam mobil bagaimana itu? Ditolongin.
Kalau berita yang viral yang belum lama itu ada sebuah mobil ya yang sampai tersesat di sebuah tempat di daerah Pati tuh. Ya kan pernah baca ya daerah Pati ya, dari Pati ya kemarin ya baca ya. Ibu Sodikin bukan? Bukan ya? Ibu namanya Ibu? Enggak yang baju hitam. Ibu? Oh, iya, iya. Wajahnya nggak asing buat saya gitu. Gitu pantesan ya. Mirip-mirip dikit karena kebanyakan makan sama beliau ya Bu ya. Makan bareng, betul kan? Iya, makan bareng jadi mirip-mirip wajahnya jadi nggak asing gitu. Ibu. Iya, jadi paham ya. Luar biasa ketika kita ditolong dalam keadaan seperti itu. Lagi bayang ya. Jadi ketika kita puasa Ramadan dan memahami berharap saum Ramadan ini memberi pertolongan pada hari tidak ada yang menolong kita selain dari amal soleh yang kita kerjakan, saum dan tilawah. Itu pentingnya Ramadan. Paham Bu? Menurut istilah, tadi menurut bahasa ya, syafaat berarti melakukan mediasi untuk membantu yang lain dalam meraih manfaat dan menolak bahaya. Itulah syafaat, melakukan mediasi untuk membantu yang lain dalam meraih manfaat atau menolak bahaya. Kan dengan adanya dua tadi amal tadi ya, saum dengan tilawah sebagai wasilah ya, sehingga kita mendapatkan manfaat dan menolak bahaya, dijauhkan, dihindarkan dari neraka jahanam. Luar biasa ya. Lalu syarat-syarat syafaat. Ya, ini kita perlu tahu syarat syafaat. Syarat syafaat itu ada 3. Yang pertama, ridho Allah kepada pemberi syafaat. Ya, ini di Al-Quran surat An-Najm di ayat 26. Ya, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Bayangin ya Bu, malaikat makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, terus datang memberikan syafaat pada kita. Kata Allah, tidak berguna syafaat dari malaikat. Ya, padahal makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, makhluk yang taat, tidak pernah melakukan maksiat, tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Kecuali Allah memberikan izin bagi orang-orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Jadi syarat syafaat yang pertama ada ridho dari Allah. Ya, sama seperti kita misalnya ketika pada saat itu Allah memberikan izin, silakan anakmu memberikan syafaat karena anakmu sudah hafal Quran kan gitu ya. Allah memberi izin. Allah memberi izin kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat yang tadi sering saya ucapkan. Kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW. Yang dengan syafaat Rasulullah ini ya di posisi amal buruk kita 49. Ya, dosa kita dosanya 51, datang Rasulullah memberikan syafaatnya. Kenapa? Karena dulu dia sering bersalawat kepadaku. Karena dia kalau habis azan dia baca doa untukku. Orang yang senantiasa membaca doa setelah azan akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dia rajin tuh, sehari 5 waktu azan dia bacakan sholawat. Dia dapat syafaat dari Rasulullah. Ya, ada izin dari Allah. Lalu yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ya, Allah ridho nggak nih ketika Rasulullah datang memberikan syafaat? Contoh misalnya ya, Rasul kan sudah diizinkan Allah memberikan syafaat ya, sudah nih ya, dapat izin dari Allah. Terus yang dikasih syafaatnya adalah paman Rasulullah, siapa? Abdul. Misalnya Rasul minta kepada Allah, ya Allah saya memberi syafaat kepada Abdul Muthalib. Allah izinkan nggak kira-kira? Tidak mengizinkan. Karena apa? Dia kafir. Walaupun dia paman Rasulullah, walaupun dia mendidik, menjaga Rasulullah, membantu dan mendukung dakwah, tapi tidak mendapatkan. Paham Bu? Jadi harus yang diberi syafaat Allah ridho. Maka apa yang kita lakukan senantiasa mencari ridho Allah. Ketika Allah ridho dengan kita, boleh kamu dikasih syafaat. Rasul udah ngasih izin nih. Oh si fulanah silakan diberi syafaat nih.
Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya, dan mereka izin dari Allah dalam pemberian syafaat adalah ada izin dari Allah. Jadi harus ada izinnya dulu, ya. Allah ngasih izin atau tidak gitu ya. Ini ayatnya sangat jelas dan sudah kita hafal ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya, tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi Allah langsung memberikan izin. Itu syarat-syarat dari syafaat. Ya. Sekarang kita akan melihat langkah-langkah mencari syafaat ketika kita ibadah saum di bulan Ramadan. Apa sih yang harus kita lakukan agar ibadah saum di bulan Ramadan ini dapat menjadikan syafaat kepada kita? Yang pertama adalah ya, ikhlas dalam berpuasa. Ya. Dan Allah paham ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, innal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu, amal-amal itu bergantung kepada niatnya. Maka hadirkan di dalam hati kita ketika kita ingin berpuasa di Ramadan, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as'adun nasi bisyafa'atin. Yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas ya dari hati atau jiwanya. Jadi syarat agar puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia bisa memberikan syafaat, harus ikhlas puasanya. Ya, kalau saya mengalami zaman dulu ya, waktu masih kecil, sholat yang puasa yang kita lakukan ikhlas atau terpaksa? Kenapa terpaksa? Kenapa? Disuruh orang tua, disuruh mutabaah, gurunya laporan puasa enggak, taraweh enggak, tanda tangan. Iya, Ibu ya, seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami. Maka kalau kita sederhana ya, sederhana. Kalau kita makan Ibu, kita lapar banget ya. Makan, lupa baca basmalah, yang harus dilakukan adalah ketika ingat, bacakan ya. Paham ya? Artinya apa? Artinya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memperbaharui niat. Perbarui niat kita. Mungkin awalnya kita puasa itu terpaksa. Ya udah puasa Ramadan lagi deh. Ya lapar deh lah ini gitu dan sebagainya. Maka ketika kita akan puasa, hadirkan niat kita, ya Allah, saya ikhlas puasa ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan niat puasa kita. Lalu yang kedua, berkomitmen terhadap syarat dan rukun puasa. Nah ini ya yang sering kita dengar hadisnya ya. Rabbi sha'imin hadzuhu min siyamihi alju wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun jatah puasanya hanya sekedar lapar dan dahaga. Wa rabbi qa'imin hadzuhu min qiyamihi syahar. Betapa banyak orang yang melakukan salat malam namun yang dia dapatkan hanya sekedar begadangnya saja. Ya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bangun, sholat tarawihnya, tapi sholat tarawihnya cepat-cepat gitu kan. Nyari imam yang bacaannya pendek-pendek gitu ya. Kalau bacanya panjang-panjang, yang akan menjadi imam tarawih di Masjid Al-Ikhlas ini Ustadz Fulanah gitu ya. Langsung jangan sholat di Al-Ikhlas karena bacaannya panjang, udah gitu udah sepuh, udah tua, baca bismillahnya juga gemeter, iya gitu ya. Ada nggak yang di lingkungan seperti itu? Ada, ya, begitu banyak gitu. Jadi kapan kelarnya nih 21 rakaat ya? Baca Al-Fatihahnya aja lama, ya. Nah ini yang harus kita perhatikan ya, bagaimana kita harus paham arti kata asyam. Kenapa Syahrul Ramadan diberi nama juga dengan Syahrul Siyam. Makna asyam artinya menahan. Ya, makna dari saum asyam itu menahan. Kemudian kalau saum menurut istilah siyam itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa dan
mengurangi pahala puasa. Jadi yang kita tahan tidak hanya yang membatalkan. Ya, kita nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan badan di siang hari karena sedang puasa, memang betul. Tapi ngomel-ngomelnya jalan, mencaci, mencelaknya. Abang sayur udah jelek-jelek gini dijual. Bang nggak ada lagi ikannya bang, yang bagus, yang segeran. Mencaci, itu biasa lisannya. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan kita sering baca dalam sholat. Ya. Wailul likuli humazatil lumaza. Wailul. Apa arti wailul? Wailul artinya celaka. Siapa yang celaka? Tuh, orang yang mencela dan mengumpat. Mencela nggak tuh? Gitu aja nggak bisa. Bodoh banget. Dasar anak. Tuh, jangan lihat tuh anak gitu kan? Seolah-olah anak kita yang baik gitu ya. Tuh lihat tuh anaknya ibu itu tuh. Kita mencela, kita menghina. La yumbadzanna fil, Masya Allah. La yumbadzanna. Maka benar-benar orang yang suka mencela dan menghina itu akan dilempar. Ya. Kalau anak kita pulang sekolah, ganti baju, bajunya dilempar. Tuh, bayangkan kita seperti itu. Ketika lisan kita tidak dijaga dan dihina. Pada suatu hari ada seorang sahabat cerita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fulanah, wanita ini, fulanah itu bahasa kita keren. Kenapa kata Rasulullah? Dia orang yang rajin saum sunnah. Kalau siang dia saum sunnah, kalau malam qiyamul lail. Itu Rasulullah kata orang tadi. Beliau itu calon penghuni surga, kata sahabat. Dijawab oleh Rasulullah SAW, lah, dia ahlun, dia ahli neraka. Kan Rasul lebih paham ya. Kenapa kok dia siangnya dapet ya, siangnya saum, malamnya ya mulai tahajud, tapi masuk neraka. Kan bingung sahabat. Kenapa ibu kira-kira bu? Yang di ujung yang baju kerudung hitam kenapa kira-kira bu? Karena tuh kan tahu kan? Karena nggak nahan. Maaf nih contoh. Misal ya bu, ada seorang muslimah nih, rajin saumnya, tilawahnya, bahkan ketika Ramadan itu khatamnya 7 kali misal. Ya, terus ngomong nih di depan ibu-ibu nih, ibu tadi nih ya, ibu-ibu di sini ahli apa misalnya kalimatnya ibu-ibu nih, ibu yang ada di situ bodoh. Cuma begitu bu ngomongnya banyak nggak? Tapi dosanya? Kenapa dosanya banyak? Paham ya? Mencela dan contoh lagi nih, contoh ya bu ya, ini maaf, mohon maaf, ini kan contoh ya bu ya. Kita ke pasar belanja, berapa nih ininya gitu, minyak gorengnya gitu ya, misalnya 20.000, 14.000 deh gitu, tawar kan, biasa ibu-ibu kan nawar ya, bisa ini, terus kita ngomong nih, maaf ya, dasar orang Padang pelit, maaf nih istilahnya nih, kita sering ngomong gitu kan, dasar orang Padang pelit gitu ya, maaf ya. Yang ibu hina itu 1 orang, 2 orang, apa 1 suku Padang? Paham ya? Ini buat paham ya. Semua orang, baik yang di Indonesia maupun yang di, paham ya? Yang di luar negeri ada nggak orang Padang? Ibu ikut dosa nggak ngina dia? Tuh kan, paham? Kita lagi puasa nih, belanja ke pasar, nawar, kan nggak boleh tuh, kan keluar kata-kata gitu ya. Ringan atau berat ngucapinnya? Dosanya? Pahala kita puasa hari itu, misal puasa kita, tilawah kita, qiyamul lail kita, pahalanya tuh 1000 misalnya, 1000. Dosanya? Paham ya? Itu untuk menunjukkan kepada kita berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapat apa-apa selain lapar dan dahaga. Karena pahalanya habis
untuk menutupi dosa lisannya. Lisannya nggak dijaga. Bukan satu orang, dua orang yang dihina, satu suku, atau mungkin satu bangsa. Misal maaf ya, kita menyebar ini berita gitu, dasar orang Cina loh. Berapa banyak orang Cina yang di Indonesia dan di luar negeri? Ibu nyebarin doang nih, nggak ibu baca, tapi isinya begitu. Ibu share gitu kan. Datang gerombolan orang Cina ke Sulawesi misalnya ya, bla bla bla, melakukan bla 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 gitu ya. Kita share tuh di media massa tuh. Share. Yang teman kita nggak hanya di Pulau Jawa, Sumatera ada, Kalimantan ada, bahkan teman kita di luar negeri ikut baca apa yang kita share. Itu namanya dosa jariah. Ya, ini kisah nyata. Ada seorang YouTuber dari Arab ya, itu sampai followernya banyak, ganteng, masih muda YouTuber ini. Pada suatu hari, malam hari itu tidur, dia bermimpi. Temannya yang baru meninggal itu disiksa. Temannya yang baru meninggal itu disiksa, dilihatin itu. Dia kan tahu sesama YouTuber gitu ya, followernya banyak. Ketika disiksa, kan ketakutan juga gitu ya. Lalu hari kedua begitu lagi. Hari ketiga begitu lagi, kan takut dia juga, akhirnya bertanya gitu, ya, kenapa sih dia disiksa? Jawabannya karena dosa jariah. Dosa jariah. Dulu dia artis buka-bukaan, panas-panasan ya Bu ya. Pernah dengar istilah artis panas gitu ya? Ya Bu ya. Kenapa Bu disebut artis panas Bu? Hah? Kepanasan kalau pakai baju ya. Terus kita share nih foto-foto dia, ininya dia, poster-posternya dia. Itu ibu dosa jariah. Memang bukan ibu pelakuin, tapi ibu share. Itu ibu dosa jariah. Apalagi ibu lagi kesel sama suami, ada masalah, curhat deh tuh di Facebook. Sebel banget suami. Ya udah punya penyakit gula, dikasih makan ini nggak mau, malah maunya sendiri, bla 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 tuh. Ya Allah, yang dibuka aib suami, diceritakan di sosial media yang begitu banyak teman-teman kita, pengikut kita gitu kan. Kenapa ya yang bebnya nang gitu kan? Dosanya banyak sekali. Ya, maka sebelumnya itu nanti apa-apa yang memang nanti apa ya tadi yang hoak-hoak itu buru-buru dihapus, dihilangkan. Khawatir kita mendapat dosa jariah. Ya, jadi puasanya itu gak hanya menahan lapar dan dahaga, mulutnya ini dijaga gitu ya, jaga istilahnya jangan jadi mulut ember tuh kan ya. Mulutnya ember, kenapa ember? Bibirnya bayang nggak Ibu? Sekecil-kecilnya ember seukuran berapa mili itu? Ibu suka ngomong gitu kan? Ember mulutnya tuh. Ember sebesar apa? Itu kan kiasan kan? Berapa? Ada yang kecilnya, paling kecil berapa ukuran ember kecil? Hah? Apalagi ember Bang? Paham ya? Maka ketika kita menjaga lisan kita, menahan lisan dari berkata sia-sia, menahan ngantuk, ya, itu yang dijaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Menjaga telinga, menjaga hawa nafsu ya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang sia-sia. Lalu yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang merusak puasa. Ya. Jadi hal-hal yang buruk harus dihilangkan. Insya Allah kita paham ini ya. Sekarang yang kedua, langkah-langkah meraih syafaat dari Al-Quran. Ya. Yang pertama, senantiasa membaca Al-Quran. Tadi hadisnya sudah saya bacakan ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'i Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran karena kelak ya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada. Itu kita paham. Nah, inilah kenapa para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh itu berlomba-lomba memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, ini yang jadi tren sekarang ya. Kemarin saya pergi ke
RW 16 ya di Wisma Asri. Itu ibu-ibu pada curhat. Ustazah, ini kan kita mau Ramadan, ada acara tawakuf ya. Apa arti tawakuf? Berhenti sementara kan? Penutupan pengajian ya. Ibu-ibunya ngajak jalan-jalan. Tuh, ajak tawakuf tapi acaranya coba kan begitu ya. Satu lagi nimpalin. Iya Ustazah, senam juga ngajak jalan-jalan. Yang grup senam nih, grup Robana Marawis ngajak jalan-jalan juga. Penutupan Marawis jalan-jalan. Penutupan UPA makan-makan. Taklim kan, majelis taklim. Itu udah ayo udah mulai minta siang, jangan lupa ya tuh kan. Lalu apa yang kita dapat? Tujuan tawakuf itu setelah kita dibekali ilmu, memasuki bulan Ramadan kita maksimal, tidak ada kegiatan, nggak ada senam, nggak ada latihan senam ya, nggak ada senam, nggak ada latihan marawis. Kalaupun 2 pekan terakhir menjelang Idul Fitri, upahnya pada libur. Itu 2 minggu terakhir istilahnya. Ini belum apa-apa, udah jalan-jalan. Apa yang didapat gitu? Bukannya nggak boleh jalan-jalan, tapi jangan diniatkan gitu. Acara penutupan dengan jalan-jalan. Itu kalau jalan-jalan kecelakaan meninggal gimana? Tuh kan, tuh ya kan, innamal a'malu binniyat, bukan dalam acara, bukan melarang jalan-jalannya boleh, tapi jangan bahasanya seperti itu kan, innamal a'malu binniyat. Jadi di jalan-jalan upah ini dalam rangka tawakufan, bener-bener wafat, ditutup selamanya, betul nggak? Udah bener-bener penutupan itu ditutup. Iya kan, nggak besok-besok udah nggak upah lagi tuh, nggak talim lagi, karena memang niatnya begitu. Tapi kalau kita niatnya ini niat kita rihlah ya nggak ada hubungannya sama penutupan gitu. Masing-masing lah, rihlah nggak apa-apa, silakan kok, saya nggak melarang, tapi innamal a'malu binniyat. Kalau niat penutupan itu kenapa ditutup? Ada hikmah-hikmah yang harus kita siapkan, bekal-bekal kita. Jadi para salafat, para tabi'in dan salafus soleh, ketika di bulan Ramadan dia nggak nerima kajian-kajian begini. Kalau perlu kuliah duha juga nggak ada. Kuliah duha ya di bulan aja, biar ustadz-ustazanya banyak tilawah. Ya, bisa khatam 10 kali para ustazah-ustazah di sini. Kan begitu. Bentar-bentar ada upah, ada ini ya. Ya itulah yang harus diperhatikan ya. Jadi kenapa ada acara tadarus bersama ya. Lalu yang kedua, senantiasa mendengar bacaan Al-Qur'an. Man qara'al Qur'ana kataballahu lahu bikulli harfin asra hasanatin wa man sami'al Qur'ana kataballahu lahu bikulli harfin hasanah wa husirat fi jumlatin man yaqra'u wa yarqa ya. Barang siapa membaca Al-Qur'an, Allah akan menuliskan untuknya setiap 1 huruf 10 kebaikan. Barang siapa yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an, maka Allah akan menuliskan untuknya setiap huruf 1 kebaikan, dan ia akan dihimpun dalam golongan orang-orang yang membaca dan akan dinaikkan derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Mati fillah rahimakumullah. Salah satu nama bulan Ramadan adalah Syahrut Taubah, bulan taubat ya. At-taubah itu artinya arruju ilallah, kembali kepada Allah. Maka tidak aneh ketika di bulan Ramadan masjid-masjid ya, terutama di pertama itu penuh. Sampai pengurus DKM bilang, kayaknya Masjid Al-Ikhlas perlu perlebaran gitu kan. Karena nggak cukup. Itu di hari pertama. Sudah hari ke-10 maju, sapnya maju gitu kan. Ternyata masih cukup. Begitu 10 hari terakhir, ya berarti Masjid Al-Ikhlas perlu dikecilkan. Karena terlalu luas. Iya, kan begitu. Nah, ini yang harus menjadi bahan renungan kita bersama. Kenapa jamaah di 10 hari terakhir sepi? Kata pengurus masjid di sini, afwan ustadz, ustazah pada pulang. Begitu kan ya? Tapi di kampung kondisinya mereka pada pulang kota.
Ya nggak? Kayak di kampung itu juga kan? Katanya pulang kampung. Sehingga di sini di kota kita pulang ke kampung nih, di kampung masjidnya berarti pada pulang ke gitu. Jadi karena pada pulang kota jadi sepi. Ya, ini harus kita perhatikan ketika Ramadan adalah syahrut taubat. Teman, tetangga kita yang selama ini nggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid, ya nggak? Itu karena Allah sedang memberikan syahrul arruju ilallah, kembali kepada Allah. Ya, ketemu di jalan sama kita. Terus, ibu tumben ke masjid. Ya? Kenapa sih? Gak apa-apa terus besoknya? Siapa yang menghalangi itu, siapa yang dosa? Dijaga nih, maaf nih bahasa kasar. Nih mulut kalau ngomong mikir dulu. Dampaknya berat. Kita ngomong begitu, jadi besoknya enggak ke masjid lagi kan? Bu, ke masjid bu? Gak mau. Kenapa? Iya, mari imamah ke masjid itu Ustazah Erna. Katanya tumben ke masjid udah insaf ya. Mama jadi tersinggung diomong gitu sama Ustazah Erna gitu ya. Makanya mama nggak mau ke masjid lagi, dah biarin. Itu yang menghalangi hidayah Allah. Ya, udah nih ngaji. Kita udah sambut ya. Aduh alhamdulillah senang ibu ngaji. Saya ke masjid Al-Ikhlas jadi ada temennya kan gitu. Jadi bangga ya. Aduh alhamdulillah senang. Udah senang. Namanya juga baru belajar. Besok datang ya. Kita tadarusan. Ya. Iya, nanti saya jemput deh. Nih Pak Semut ya. Dijemput. Tadarus satu keliling satu-satu ya. Itu enggak? Karena lagi belajar bacanya terbata-bata. Alhamdulillah. Tuh kan. Kan nggak bisa jaga lisan. Nahan itu kan ujian. Ini orang beriman itu akalnya di depan, lisannya di belakang. Orang beriman, akalnya di depan, lisannya di belakang. Jadi bahasa kata tuh, mikir dulu baru ngomong. Keceplosan ya, tuh kan? Sengaja saya begitu. Mau dengar ada yang keceplosan nggak? Ternyata ada. Nah, sudah selesai ngaji. Ini Ibu Fulana tadi ya, selesai pada pulang. Terus ada yang ngomong nih pengurusnya. Itu Bu Fulana besok-besok gak usah datang ke masjid deh. Lama banget bacanya. Padahal Allah jadikan bulan Ramadan menjadi syahrul sober. Ya enggak? Yang diuji kesabarannya bukan hanya kita yang lagi menahan lapar dan dahaga. Sabar enggak kita menahan sabar menghadapi jamaah yang bacanya masih terbata-bata, kita bimbing, kita tuntun. Sabar nggak kita? Itu yang ibu diuji. Ketika ibu bilang begitu, tuh besok ibu Fulana, Bu, itu besok Bu Yoyo nggak usah datang ke masjid. Kenapa? Bacanya lama gitu. Akhirnya apa? Dianya nggak jadi ngaji kan? Udah tuh ibu aja tuh ngomongin ke dia tuh. Ngomongin ibu maaf, kemarin kata jamaah gitu kan. Ibu ngajinya di rumah aja dulu. Gimana Bu? Karena ibu-ibu gak sabar nungguin dia selesai satu ain aja lama banget. Gimana mau kelar kita, gimana mau khatam nih? Ya, satu ain aja lama. Mendingan dia tidak usah paham. Padahal ya, membaca Al-Quran dengan lancar dapat pahala, yang terbata-bata pahalanya. Tuh kan Allah memberikan kemuliaan untuk orang yang sedang belajar membaca Al-Quran. Tugas kita tadi membimbing. Ya, kalau memang bacanya belum lancar, ibu mau nggak Bu? Nanti sore saya ajarin. Nggak apa-apa Bu, nggak usah bayar kok Bu. Gitu, saya ikhlas gitu misalnya ya, sehingga dia senang. Dia tuh lagi pada taubat, lagi pada ke masjid. Justru itu Ramadan syahrut taubat dirangkul. Kalau bahasa kita disegrep gitu, udah nih, wah baru nih, wah dia lumayan bikin KTA satu nih gitu. Dapat nih gitu target kebaikan. Paham ya? Yang berikutnya ya, yang ketiga mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Ini yang saya bilang ada target. Ya.
Angkat tangan. Siapa yang sudah pernah khatam baca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Oh kan, udah gitu duluan kan? Bukan kitab tafsir, terjemahan Al-Quran. Ini salah. Maka ketika kita sudah paham ya, mengkaji ya, ada kajian-kajian, kita tidak ada salahnya. Misal selesai, ini kan target ya, bulan Rajab saya mulai istilahnya, saya mau bulan Rajab itu mulai membaca terjemah Al-Quran, dibaca dari Al-Fatihah, habis dibaca Al-Qurannya, baca artinya, baca surat Al-Baqarah sama artinya, sehingga di bulan Ramadan kita sampai khatam baca artinya. Al-Qurannya baca tapi artinya juga gitu loh. Ada target gitu. Kalau kita sudah puluhan tahun bersahabat dengan Al-Quran, surah yang ke-53 surat apa? Jangan buka Quran. Lah katanya bersahabat. Kalau sahabat nomor sepatunya tahu. Ya enggak? Hobinya tahu, makanannya apa, itu kan sahabat. Iya. 50 surat apa? Kalau tadi 53. Tadi 53 masuk kalau ini kok ngebelain. Teman tidur saya soalnya. Saya tidur satu ranjang dengan Bu Haja Desma. Ya, bermalam-malam. Sampai pernah lagi belanja di pasar di Mekah itu, ya, seorang orang Arab itu kan sok tahu gitu ya, dia bilang ini. Suami saya, ente hebat, istri dua gitu. Kenangan yang tak terlupakan gitu. Kata Pak Heri kan walaupun nggak bisa bahasa Arab ya gini, lah Umi, ada Umi gitu. Ente hebat, istrinya dua. Orang nenek-nenek yang lah, dia juga bercanda gitu maksudnya, ngecandain gitu ya. Bukan, ini ibu saya gitu bahasa sederhananya ya. Lalu yang berikutnya tadi ya, mengkaji, baca terjemahan biar kita tahu ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah-kisah yang luar biasa di dalam Al-Quran ya. Lalu yang keempat, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Soal itu kita paham ya. Yang kelima, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu wa akhadha bima fihi kana lahu syafi'an wa dalilan ilal jannah. Barang siapa mempelajari Al-Quran, mengajarkan dan mengamalkan isinya, maka ia akan menjadi pemberi syafaat dan pemandu jalan baginya menuju surga. Ini yang dikatakan Al-Quran memberikan syafaat. Gak sekedar kita baca sampai khatam berkali-kali, tidak tahu artinya, tidak diamalkan hukumnya. Nah, paham ya? Langkah-langkah kita menjadikan Al-Quran memberikan syafaat. Ya. Dan yang terakhir, ya, menjalankan, ya, mengamalkan isi Al-Quran dengan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya pemahaman kita tentang Ramadan sebagai syahrul syafaat ya, bulan penuh syafaat ini memberikan motivasi dan semangat kita untuk lebih memperbaiki ya ibadah saum kita, bacaan Al-Quran kita, sehingga kelak nanti saum dan Al-Quran benar-benar memberikan syafaat kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk-duduk sambil makan. Alhamdulillah. Minumnya teh hangat. Semoga kita semua mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Siap ya Ustazah ya? Sesi tanya jawab. Silakan kalau nggak bisa jawab, yang jawab MC-nya. Kalau tidak bisa jawab, kita jadikan PR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, dalam bulan puasa itu kita yang baik tadarus bersama atau bagaimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Linda. Umati fillah rahimakumullah. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an melarang istrinya sholat berjamaah. Ya, kenapa? Karena memang yang lebih utama sholatnya di rumah untuk perempuan. Nanti kita lihat hikmahnya. Lalu Rasulullah SAW mendengar itu, disampaikan oleh Rasulullah SAW, berikanlah dia kesempatan untuk ke masjid. Ya, jadi artinya diperbolehkan, bukan yang sifatnya diharamkan. Paham ya? Sekarang begini, azan zuhur jam 12:10 misalnya. Ada nggak yang sholatnya jam 3? Ada nggak? Yang sholatnya jam 2? Yang sholatnya jam 1? Yang sholatnya tepat waktu? Ya kan, paham ya? Artinya yang utama itu adalah tepat waktu. Tapi ketika dia mengerjakan di jam-jam yang berbeda, yang itu, tetap mendapatkan, itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diawali di masa Rasulullah SAW. Awalnya ketika malam di bulan Ramadan, Rasul datang ke masjid lalu sholat. Yang mengikutinya cerita besok paginya, jadi tadi malam habis sholat isya kita sholat malam ya. Besoknya makin bertambah, hari ketiga makin nyebar, hari kelima makin menyebar, sampai akhirnya di malam yang ke-6 itu, ya di malam yang ke-6 itu Rasulullah SAW tidak lagi melakukan sholat. Kenapa? Khawatir sholat tarawih itu menjadi hal yang wajib. Khawatir. Maka Rasul tidak lagi sholat pada malam itu. Dan itu diteruskan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, sampai akhirnya sholat tarawih itu menjadi suatu rutinitas ya, yang dilakukan di masjid secara berjamaah. Di satu sisi kita hitung-hitungan nih, ya hitung-hitungan. Sholat sendiri dapat pahala, ya sholat berjamaah. Paham ya? Kalau sholat berjamaahnya 27 derajat selama Ramadan 30 kali, anggaplah begitu ya. Berarti pahalanya 27 kali 30, betul nggak? Paham ya? Coba dihitung pakai kalkulator. Nggak apa-apa, serius, biar membandingkan. Biar kita membandingkan. Berapa? 810. Yang sholat sendiri 30 hari pahalanya? Paham ya? 30 berbanding? Mana yang lebih utama? Semuanya langsung aja ya. Nggak usah satu. Paham ya? Sehingga kita lebih utama sholat. Paham. Yang kedua, larangan kita ke masjid itu, kalau di Al-Quran ya, dan janganlah wanita-wanita haid itu masuk ke masjid. Artinya kalau lagi nggak haid ke masjid nggak? Paham? Ya. Nah, lalu yang ketiga, di dalam bulan Ramadan itu yang ya, boleh dibuka Al-Qurannya ya, surah Al-Baqarah di ayat 187. Yang tadi sudah dibaca ya. Biar kita paham nih, begitu banyak keutamaannya ya. Tadi kalau sholat tarawihnya di rumah saja 30 hari hitungan sempurna ya, atau 29 hari dapatnya 30. Kalau berjamaah 800. Beda ya. Nah, kalau kita buka ya di surah Al-Baqarah 187, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimatnya begini nih. Ya. Ya, di ayat ini, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya. Jadi artinya janganlah kamu wala tubashiruhunna wa antum, sedangkan kamu sedang itikaf di masjid. Lafaz ini am atau khos? Kata-kata ini sedangkan kamu itikaf di masjid itu khusus atau umum? Umum, buat laki-laki dan perempuan, paham? Ya, maka syariat ibadah itikaf itu apakah untuk laki-laki saja atau untuk perempuan juga? Hah?
Untuk perempuan juga ya, paham ya keumuman lafaznya. Ada kekhususan lafaz, ada keumuman lafaz. Contoh kalau kekhususan lafaz itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka. Gitu kan? Wahai nabi, kenapa kamu haramkan apa yang sudah Allah halalkan, ya kan? Hanya untuk mencari keridhaan istri. Itu ayatnya khusus atau umum? Khusus buat siapa? Berlaku nggak buat kita? Tidak, paham ya? Karena dia itu untuk nabi ayatnya kan. Kalau ini kan ayatnya umum. Ya, dan janganlah kamu bercampur sedangkan kamu itikaf di masjid. Yang itikaf di masjid itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Paham ya? Maka disitulah keutamaan kenapa di bulan Ramadan itu kita bersalat tarawih di masjid. Ada keutamaannya. Tapi dilihat keumuman yang lain, permasalahan yang lain. Jika wanita wajib sholatnya di masjid sebagaimana laki-laki. Jika nih ya, bayangin ya, lagi baru punya anak bayi lahiran, setelah nifas ya, sholatnya wajib ke masjid. Ini sederhana. Adiknya nih, yang ini 2 tahun, adiknya baru lahir, wajib ke masjid. Kebayang nggak? Ini kita membayangkan bagaimana hikmah-hikmah yang luar biasa. Punya anak 5 kecil-kecil, wajib sholat 5 waktu di masjid. Bayang, ya repot ya. Baru selesai sholat maghrib, sholat zuhur nih, berangkat lagi. Ayo siap-siap mana Mi? Ke masjid, sholat tuh, reneng-reneng. Itu baru anak saya 6. Bagaimana dengan anak yang lain, anak ketiga nih, wajib sholatnya di masjid. Paham? Itu begitu mulianya Allah, begitu rahman dan rahimnya Allah, sehingga kalimat lebih utama, nih maaf ya, utama wanita itu di rumah karena kondisi-kondisi seperti itu. Itu kalau di kota. Bagaimana di desa, di kampung-kampung yang rumahnya jauh-jauh tuh dari masjid tuh, langgar atau masjid ya, wajib sholat 5 waktu di masjid. Gelap-gelap pakai obor, gendong anak, nenteng anak, mau kemana Bu? Sholat di masjid. Itu kasih sayang Allah, maka kenapa lebih utama di rumah? Ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan kita lebih utama di masjid ketika Ramadan ada tadarusan. Ini salah satunya tadarusan. Kalau di rumah nih baru buka Al-Qur'an, auzubillah ting ting ting, siapa nih? Iya, bener banget. Ada Ustazah Nibri, jawab dulu, takut penting ini. Jawab. Belum selesai, Ustazah Nikmah. IG baru nih ada yang masuk IG, apa nih IG-nya tuh? Berita artis begini-begini. Ya. Terus kita baca nih karena udah ngantuk sahur ya. Gitu kan ngantuk. Katanya kalau ngantuk jangan baca Al-Qur'an. Kenapa? Takut salah baca. Yang ba jadi nun, yang nun jadi ba. Shadaqallah. Iya. Bener banget ya. Kenapa di masjid ketika kita baca salah diingatkan gitu, bacanya salah. Kita lagi baca 10 kebaikan, kita nyimak yang lain baca dapat 1 kebaikan. Itu ya, langkah-langkah kita dari rumah ke masjid, setiap kaki diangkat ya Allah naikkan derajat kita. Ya, ketika diturunkan Allah ampuni dosa kita. Makanya besok kalau masjid ke Ikhlas tuh mampir dulu ke Al-Furqon, ke rumah Ustazah Nibri. Mau kemana Bu? Mau tadarusan ke Al-Furqon? Kok kesini dulu? Iya biar langkah-langkahnya panjang. Kalau bacanya di rumah dapat nggak? Kalau bacanya di rumah dapat nggak? Nggak dapat. Masuk ke masjid, ya. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran kan, wa fi tahti nuran kan begitu doa. Dapat cahaya tuh, ya. Ketemu salaman berguguran dosa. Salaman berguguran dosa. Udah tuh ngumpul bareng baca ya, kita baca dapat 10 kebaikan, yang menyimak dapat 1 kebaikan. Kalau di rumah kan enggak. Ya, setel murotal nih, pakai HP murotal. Kita sambil megang tuh kan? Jujur apa jujur? Iya.
Kan katanya mendengarkan dapat satu kebaikan. Iya. Setel tuh murotalnya tuh 30 juz, tapi kita pegang HP, ngeliat foto-foto, lucu ya. Aduh. Iya. Aduh, Masya Allah. Kenapa saja? Ya, dapat pahala satu kebaikannya. Dapat nggak? Dapat. Nggak dapat ya, orang buka HP kok. Ya. Jawab HP, apalagi tuh, wah HP, ya yang nelpon, gitu. Jadi tidak mendapatkan pahala. Ya, jadi seperti itu. Jadi bahasanya tidak memahami hadis atau Al-Quran itu secara saklek, ya, tidak secara saklek. Kalau yang saklek itu hitam putih adalah masalah akidah. Kalau masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Itu hitam putih. Kalau masalah ibadah, itu lebih fleksibel. Ya, tadi ya, contoh yang sederhana, kalau kita lagi bulan Ramadan kan kewajiban puasa ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Jika kamu sakit atau safar, apa kata Allah? Boleh tidak berpuasa asal itu Allah aja ngebolehin kok. Padahal itu wajib, kutiba alaikumusiyam. Wajib atas orang beriman puasa di bulan Ramadan. Wajib. Apa itu wajib? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan. Tapi jika kamu sakit atau safar, boleh tidak berpuasa. Boleh. Ya. Nah, itu adalah rukhsah yang Allah berikan. Ya. Ketika kita sakit nih, sholat 5 waktu nggak kuat berdiri, boleh nggak duduk? Nggak kuat duduk, boleh nggak berbaring? Udah nggak bisa berbaring, nggak bernapas, kita disolatkan. Kan begitu. Jadi tetap kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ini harus kita pahami gitu. Makanya kayak tadi kan, kebayang ya, jika wanita sholat yang utamanya di masjid, berapa banyak kita tidak menjalankan kewajiban itu? Ya enggak? Repot. Jangankan ke masjid jangankan sholat 5 waktu. Nggak datang kajian ini sebulan sekali atau 2 bulan sekali aja belum tentu. Maaf nggak datang, kenapa? Nggak ada yang jagain anak-anak. Tuh, nggak ada yang jagain anak-anak. Karena anaknya 3 kecil-kecil semua. Ya kan? Akhirnya nggak berangkat. Nggak ada yang jagain anak-anak. Karena bapaknya kerja. Pas dapat hari Minggu itu dapat tugas kerja, istilahnya begitu kan. Itu aja nggak datang. Gimana kalau wajib sholat 5 waktu? Makanya Allah yang utama itu di rumah. Ketika ada kajian, ada kebersamaan, datanglah ke masjid. Dan janganlah kamu menghampiri masjid ketika kamu sedang haid kan. Artinya lagi nggak haid, datang nggak? Datang. Datang boleh kan, boleh yang udah tua-tua itu pada sholat di masjid, nggak apa-apa. Dapat izin dari suaminya, atau mohon maaf kalau suami sudah meninggal kan tidak ada fitnah. Yang itikaf di masjid itu laki-laki saja atau laki perempuan? Laki perempuan. Berarti perempuan datang ke Masjid. ada tilawahnya, ada kajiannya, ya kan? Sholat 5 waktunya berjamaah, dapat semuanya. Makanya kenapa tidak diutamakan, tidak diwajibkan? Karena repot dengan anak-anak. Tapi kalau anak sudah besar, anak yang paling kecil sudah kuliah, datang, bisa itikaf gitu. Ya. Paham ya Bu ya? Mohon maaf karena saya mau ada agenda lagi ya Bu. Jadi saya cukupkan, tidak dibuka pertanyaan yang kedua dan berikutnya ya. Karena ini ada door prize satu lagi, hadiahnya buat yang bertanya ya. Iya. Boleh tuh, silakan. Jazakillah Ustazah. Yang Untuk kotak apa ini? Kanan makin filah yang masih ingin bertanya mohon dituliskan di kertas, nanti disampaikan ke murobinya masing-masing. Terima kasih. Iya. Masih ada satu lagi? Oh, iya. Masih ada satu door prize lagi akan kita berikan kepada ibunda kita yang tersayang, yang usianya tadi paling muda ya. Usia berapa tadi Ibu? 17 tahun. Masya Allah, 17 tahun masih tetap semangat, duduknya paling depan dan dari tadi tidak bergerak kakinya, Masya Allah. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui dengan lancar dan mohon kesediaannya Ustazah langsung ditutup dengan doa.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kesehatan. Semoga Allah memberikan kita umur panjang. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalankan ketaatan selama bulan Ramadan nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hamdan nafi'in, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna min anfusina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya Rabbana zalamna Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih lana dzurriyyat wa aslih li Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Allahumma innaka haqq warzuqna tiba'ah wa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bidikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syari'atik wasiki Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi marifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Kami Gila bayar Afan. ini langsung ke Jakarta. Bentar, ayo.